Bencana erupsi Gunung Semeru tentu menjadi duka bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. Dampak erupsi tidak hanya soal kerugian materi, melainkan nyawa sejumlah warga yang meninggal dunia. Presiden Joko Widodo sudah meninjau langsung lokasi bencana dan menginstruksikan penanganan yang cepat. Lalu bagaimana langkah Pemprov Jatim dalam menangani pasca bencana erupsi? Akan dijawab langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Selamat malam Ibu Kofifa, apa kabar? Ya, selamat malam Mas Renhat, Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah kabar baik. Bu Kofifa, kita langsung mau bertanya soal penanganan pasca erupsi di Semeru. Persisnya Bu, langkah apa yang kemudian akan diambil oleh Pemprov Jatim untuk penanganan pasca erupsi Gunung Semeru? Ya, pertama karena ini masa tanggap darurat, pasti kita prioritas search and rescue, proses pencarian dan penyelamatan. Ini tetap jadi prioritas karena ada beberapa warga yang masih dalam pencarian berdasarkan laporan warga atau keluarga yang lain. Berikutnya adalah kita ingin memaksimalkan layanan bagi titik-titik pengungsian. Titik-titik pengungsian ini masih terus ditata, kita menghindari kemungkinan terjadinya klaster pengungsi. Oleh karena itu, sedapat mungkin setiap titik kita longgarkan. Titik-titik yang terkonfirmasi padat, maka diurai. Maka kalau ada penambahan titik pengungsi sesungguhnya karena memang kita sedang memanage supaya tidak terjadi kepadatan di titik-titik tertentu. Pada saat yang sama kita sudah melakukan proses untuk menyiapkan semacam huntara, karena BNPB hari ini menyiapkan dana tunggu, bukan huntaranya, hunian sementara. Jadi ada Batalion 527 di Lumajang salah satu yang sedang disiapkan untuk opsi huntara. Kemudian ada beberapa sekolah yang disiapkan untuk menjadi huntara. Kita juga mengkonfirmasi dengan beberapa pesantren. Ini menjadi penting karena beberapa rumah yang sudah tertimbun atau 2.970 ya yang terkonfirmasi rumah dalam keadaan rusak ringan, sedang maupun berat. Tentu semuanya harus dilakukan asesmen ulang di titik-titik di mana hunian mereka di area rawan bencana. Tentu mereka sudah mendapatkan konfirmasi kemungkinan mereka akan direlokasi. Opsi untuk relokasi baik yang dari Kecamatan Candipuro maupun yang dari Kecamatan Pronojiwo sudah kita exercise 2 hari kemarin, dan pada saat kunjungan Pak Presiden saya juga sudah menyampaikan bahwa kemungkinan titik relokasi dari hasil exercise lapangan kira-kira di titik ini dan ini. Itu menjadi penting karena kalau kita misalnya mengunjungi mereka di pengungsian atau mereka yang ada di rumah sakit, maka yang mereka sampaikan selalu rumah saya bagaimana, dan seterusnya. Kita semua tentu berharap suasana tetap tenang, masyarakat tidak panik, maka pada saat tanggap darurat kita secara simultan menyiapkan opsi dari tentu kita finalkan setelah hasil asesmen nanti. Andai ini direlokasi maka opsinya di titik ini dan ini. Ini sudah ketemu titiknya. Jika nanti sudah final asesmennya, maka kita mohon kepada Menteri Kehutanan KLHK, Ahli Perhutani, bisa memberikan ruang bagi hunian tetap masyarakat yang terdampak erupsi atau guguran awan panas ini. Nah, titik-titik guguran awan panas atau lahar dingin sesungguhnya tidak berubah dari tahun ke tahun, dan ini kan sebetulnya masyarakat di sekitar Semeru itu relatif sering mereka melihat ada lahar dingin mengalir. Mereka melihat itu. Nah, itu alirannya sebetulnya ya lewat yang sudah dilalui selama ini. Maka untuk melihat area-area rawan bencana sesungguhnya sudah relatif terkonfirmasi. Tetapi bahwa tetap kita membutuhkan asesmen para pakar supaya masyarakat juga bisa memahami bahwa
tempat hunian mereka selama ini adalah area rawan bencana. Oke. Kalau yang menyampaikan ini pakar, insya Allah akan lebih mantap. Ini kan harus terkonfirmasi secara lebih komprehensif supaya suasana tetap tenang dan mereka tetap punya harapan bahwa ada relokasi, mereka disiapkan rumah dan seterusnya. Oke. Tentu yang diharapkan dari pertemuan saya dengan beberapa warga, mereka tentu berharap bahwa itu tidak jauh dari rumah mereka saat ini. Oke, baik. Ibu Gubernur, artinya opsi relokasi itu titiknya tentu sudah dipastikan titik yang aman ya, Bu Ya, Gubernur, dari betul. titik yang jauh dari radius berbahaya. Itu persisnya Ya, ada ya. di mana, Bu, opsi relokasi itu, dan berapa lama kemudian ini akan dibangun dan sudah bisa akan ditinggali oleh masyarakat nanti? Sebetulnya kan kita ini melakukan exercise simultan. Hmm. Jadi kalau dalam peta yang sudah kita bahas dengan tim Kabupaten Lumajang, kemudian kemarin bersama Pak Kepala BNPB kita mencoba melakukan exercise itu tentu dengan dan Satgas dan Rem 083 Baladika Jaya sekarang. Kalau ini kemudian dilakukan assessment oleh tim expert bahwa titik-titik yang sekarang ini terdampak ini adalah area rawan bencana. Lalu kita menyampaikan secara resmi kepada Kementerian KLHK untuk diberikan ruang bagi penyiapan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak. Jadi ini sebetulnya kalau ada lahan yang sudah siap pakai, diizinkan untuk dibangun, pasti akan bisa lebih cepat. Tentu lebih cepat akan lebih baik. Oke. Karena dalam masa tanggap darurat ini tadi Ibu Gubernur mengatakan ada beberapa fokus ya, tentu pencarian, penyelamatan dan juga memaksimalkan layanan titik pengungsian. Karena titik pengungsiannya banyak, mengingat juga kita perlu menyebar agar tidak berkumpul banyak para masyarakat di tengah pandemi ini, bagaimana kemudian soal pemenuhan kebutuhan warga, Bu Kofifa? Karena ini yang sejak awal kemudian banyak disoroti dan beberapa hari setelah bencana, apakah ini sekarang sudah betul-betul bisa terpenuhi dengan baik, dengan maksimal? Jika mereka di pengungsian, insya Allah mereka terpenuhi dengan baik. Jika di pengungsian, ada di antara mereka yang tidak di pengungsian. Nah, kalau itu memang harus disisir kembali dan perlu dilaporkan secara proaktif oleh warga yang terdampak tapi tidak di pengungsian. Pada dasarnya tim relawan TNI Polri juga terus menyisir daerah-daerah yang terdampak supaya warganya berkenan mengungsi. Terus ini dihimbau, terus disampaikan supaya mereka mau mengungsi ketika daerah yang menjadi hunian mereka itu kategori daerah rawan bencana dan terdampak. Tetapi masih ada yang belum mengungsi. Nah, banyak hal yang menjadikan warga memang tidak mudah meninggalkan rumah dengan berbagai perabotan rumah tangga yang sebagian besar di antara mereka memang mendapatkannya pun juga mencicil. Kita bisa membayangkan betapa bahwa itu sesuatu yang begitu berharga. Nah, relawan-relawan sudah kita ajak bertemu, tadi malam itu 60 organisasi relawan saya ajak untuk saling memberikan penguatan kepada warga, karena pada dasarnya keselamatan jiwa mereka itu harus diprioritaskan. Nah, dalam keadaan seperti sekarang, per hari ini saya rasa 23 titik pengungsi sudah akan terkonfirmasi berapa laki-laki perempuan, berapa bayi dan balita, berapa lansia. Identifikasi ini menjadi penting untuk di titik pengungsian karena yang disiapkan dapur umum ini kan jenis makanan untuk umum. Sehingga jenis makanan yang dibutuhkan bayi dan balita saya memang minta diidentifikasi untuk mendapatkan pemenuhan secara khusus. Nah, pada saat yang sama, saya juga sudah meminta kepada Dinkes Provinsi maupun Kabupaten, Kabidokes Polda maupun Kakesdam Kodam, supaya ikut menyisir bersama relawan bagi yang belum divaksin. Kita akan segera melakukan vaksinasi. Bagi yang sudah masuk pada dosis kedua,
Saya juga minta supaya disegerakan vaksin dosis kedua. Artinya langkah-langkah yang harus dilakukan harus berseiring antara pemenuhan logistik dengan pemenuhan standar kesehatan yang harus sama-sama kita jaga di seluruh titik pengungsian. Ya. Oke, oke. Artinya meyakinkan masyarakat untuk meninggalkan tempat atau rumah mereka yang masuk dalam radius berbahaya adalah satu tantangan tersendiri yang kemudian harus Ya. dibujuk begitu ya, Bu Kofifa, untuk ke pengungsian sementara. Bu, satu lagi yang kemudian juga menjadi perhatian adalah bagaimana trauma healing bagi anak-anak yang mungkin kehilangan orang tua mereka, keluarga, atau melihat langsung bagaimana bencana itu. Bagaimana trauma healing ini menjadi prioritas juga atau akan dilakukan upaya-upaya oleh Pemprov dan semua pihak untuk bisa memberikan pendekatan tertentu agar bisa menghilangkan trauma itu, Bu Kofifa? Baik, Mas Renhat, ini betul sekali. Jadi biasanya trauma healing lebih banyak diadres kepada anak-anak. Tadi malam kembali ini saya ingin sampaikan bersama 60 unit relawan, saya menyampaikan supaya selain mereka melakukan layanan-layanan yang bersifat logistik dan fisik, mereka juga memberikan layanan trauma healing. Ini secara khusus saya sampaikan karena memang sebaran 23 titik pengungsian ini luas sebarannya. Masing-masing relawan itu memangku pada pos-pos tertentu yang sudah diturunkan. Tim trauma healing dari Pemprov sudah turun. Tim LDP kita sebut layanan dukungan psikososial. Ini sudah turun. Trauma healing dari TNI Polri juga sudah turun. Tetapi bahwa kalau dari pagi sampai malam itu kan ada hal-hal tertentu yang mungkin efektif untuk anak-anak jam berapa, efektif untuk para remaja atau para ibu bapak jam berapa. Jadi yang saya memang ingin menyiapkan pedoman yang lebih berkesesuaian dengan mereka yang ada di pengungsian tetapi yang sudah dewasa. Karena tadi itu biasanya trauma healing dan yang sudah jalan trauma healing diperuntukkan bagi anak-anak. Nah sekarang membutuhkan trauma healing bagi dewasa. Ini penting setelah kemarin siang saya rapat koordinasi, saya tanya tim kesehatan, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Saya tanya di antara mereka yang datang ke pos-pos layanan kesehatan, apa yang dikeluhkan. Biasanya kan kalau banjir suka pusing, kemudian gatal-gatal gitu. Saya tanya keluhan terbanyak apa. Rupanya bukan keluhan medis, bukan keluhan fisik, tapi keluhan psikis. Dari situ kemudian saya mengumpulkan para relawan tadi malam. Karena rupanya yang menjadi keluhan para pengungsi adalah kembali bagaimana rumahnya, kembali bagaimana masa depannya. Karena di mana rumah mereka sekarang berada itu dekat dengan sumber pencaharian mereka. Nah, inilah yang memang harus kita lakukan, koordinasi secara lebih teknis, ingin memastikan bahwa hal-hal yang bersifat psikososial terapi ini harus berseiring di tempat pengungsian. Ya. Oke. Jadi trauma healing juga menjadi satu hal yang menjadi perhatian dari Pemprov dan juga semua pihak pasca erupsi ini. Bu Gubernur, beberapa hari yang lalu kita tahu juga Menkyu Ibu Sri Mulyani sudah menyampaikan soal adanya anggaran untuk penanganan bencana dan kemudian kita tahu ada bencana Semeru. Bagaimana skema anggaran penanganan pasca bencana ini, Bu, baik dari Pemprov dan juga dari pemerintah pusat, akan seperti apa kemudian skema ini dan anggaran yang akan dikeluarkan? Ya, ini kalau kita kemarin pada anggaran untuk layanan pengendalian COVID itu memang secara khusus dipandu dari pusat, refocusing pada beberapa bidang. Tetapi kalau untuk bencana alam, selain memang yang ada di BPBD, kalau yang Dinas Kesehatan berarti ada di Dinas Kesehatan. Infrastruktur ada di, kita kan punya Bina Marga, punya SDA, sumber daya air. Nah, ada PTT. PTT ini adalah bagian anggaran yang tidak terduga,
tetapi bahwa ini akan berdasarkan proses, biasanya kita minta legal opinion dari Kejaksaan Tinggi. Kalau untuk hal-hal yang terkait dengan bencana alam, asal Pemkab ini sudah mengeluarkan SK darurat, maka itu akan menjadi payung hukum bagi proses untuk menggunakan anggaran yang ada di pos-pos sesuai dengan tugas masing-masing. Oke, baik. Bu Kofifa beberapa hari lalu ke Lumajang juga berkantor di sana, kemudian kita tahu ada Presiden dan jajaran yang hadir. Saat meninjau langsung lokasi bersama dengan Presiden, Bu Kofifa, selain kemudian ada tantangan atau kendala bagaimana meyakinkan masyarakat untuk ke pengungsian, apalagi kendala dan juga tantangan yang memang dalam tanggap darurat ini dihadapi oleh semua pihak, Bu Kofifa? Ya, sebetulnya yang sangat strategis kebutuhan untuk membangun koneksitas antara Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo yang terputus total karena jembatan Geladak Perak ini yang mempersambungkan antara Candipuro dan Pronojiwo, termasuk ini koneksitas kalau warga Lumajang mau ke Malang. Ini adalah jembatan ekonomi, ini juga jembatan pendidikan, ini juga jembatan sosial, dan seterusnya. Itu yang kemarin kami terima kasih karena bersama Pak Presiden ada Menteri PUPR. Dan saya sudah mendahului melihat bagaimana titik jembatan dari Pronojiwo dan bagaimana titik jembatan dari Candipuro. Nah, insya Allah dalam waktu 2 bulan ke depan akan disiapkan jembatan gantung yang mempersambungkan antara Candipuro dan Pronojiwo. Jembatan permanennya kemungkinan sampai setahun ke depan. Kalau untuk jembatan gantung maka hanya untuk sepeda motor, dikecualikan adalah ambulans. Satu hal yang kita kemarin sudah menyampaikan peta opsi dari jalan yang memungkinkan tidak terdampak kalau ada, katakan kita tentu berharap semuanya aman, tapi bahwa fenomena vulkanologi di Semeru itu kan masyarakat juga sudah tahu ritmenya. Jalur-jalurnya memang antara lain yang sekarang di Curah Koboan yang kemudian menjadikan jembatan itu patah total. Nah, itulah di situ tetap akan dibangun, tetapi yang kira-kira lebih aman dari kemungkinan aliran lahar dingin maupun aliran guguran awan panas Semeru itu ada jalur di Pasirian. Itu sebetulnya melanjutkan DLS, melanjutkan jalur lingkar selatan yang sekarang sudah sampai di Injarit. Nah, ini akan dilanjutkan Pasirian sampai dengan Tempur Sari. Nah, Tempur Sarinya itu sudah daerah Pronojiwo. Kalau ini membutuhkan 6,7 km. Dari 6,7 km, kemudian jalannya ini kan sekarang masih jalan sempadan 1,5 meter. Itu yang kita ingin untuk dilebarkan 8 meter. Kalau jalan ini sudah 8 meter, kebutuhannya untuk mempersambungkan ini 6,7 km, ditambah lagi jembatan dengan bentangan 30 meter, insya Allah ini menjadi solutif strategis jangka panjang. Dalam artian ini bukan aliran guguran awan panas maupun bukan aliran lahar dingin. Kira-kira begitu. Kemarin kami juga sudah menyampaikan peta itu kepada Pak Presiden. Secara teknis kami juga menyampaikan kepada Menteri PUPR juga Pak Menseknek bahwa ada opsi untuk melanjutkan jalan yang sekarang kurang 6,7 km dengan lebar sekarang baru 1,5 meter, itu yang kita harapkan jadi 8 meter, bersambung nanti dengan jembatan dengan bentangan 30 meter. Ini dari Pasirian ke arah Tempur Sari di Pronojiwo. Jadi nanti masyarakat Lumajang akan punya 2 opsi. Kalau ingin ke Malang misalnya atau koneksitas di antara 2 kecamatan ini, mereka punya 2 opsi untuk menggunakan jembatan yang sekarang ini Geladak Perak. Ini sudah memang harus kita harus melihat bahwa ini harus ada opsi baru gitu karena memang jembatan ini rusak total. Satu lagi adalah yang lewat Pasirian Tempur Sari. Konektivitas ini menjadi juga penting. Bu Kofifa, terakhir pasca bencana Semeru ini menyita perhatian secara nasional, banyak simpati, banyak bantuan diberikan oleh banyak pihak.
Apa yang ingin Ibu sampaikan untuk masyarakat, terutama masyarakat di Jawa Timur, terutama juga di Lumajang, juga mungkin untuk warga yang terdampak pasca erupsi ini terakhir, Bu Kofifa, Ibu Gubernur? Ya, terima kasih Mas Reinhardt. Jadi pada saat saya meninjau lokasi, saya bertanya ke pengungsi, pada saat saya menjenguk mereka yang ada di rumah sakit, ada suasana di mana mereka ingin kepastian rumah mereka. Saya ingin menyampaikan agar masyarakat yang terdampak guguran awan panas Semeru mohon tetap tenang, jangan panik. Pada dasarnya pemerintah sudah bekerja sangat keras, seluruh elemen yang ada di Pemprov sudah diturunkan, begitu juga dari jajaran pemerintah pusat juga sudah turun tangan. Jadi sekarang segala proses untuk menyiapkan apakah hunian sementara, apakah hunian tetap, dan bagaimana tatanan kehidupan mereka ke depan, semua sedang disiapkan. Maka saya mohon semuanya tenang, jangan panik, dan tolong sementara jangan kembali ke rumah jika itu masuk area rawan bencana. Karena guguran awan panas masih dikhawatirkan akan terjadi kembali, karena aliran lahar dingin kemarin juga masih meluncur lagi. Jadi mohon semuanya bersabar, karena pada saat yang sama berada di musim hujan. Jadi kalau ada aliran lahar dingin lalu hujannya agak deras, ini sungai kan sudah mulai meluber sungainya. Sehingga kalau ada aliran lahar lagi, jadi itu dikhawatirkan akan meluber ke perkampungan. Semuanya tentu dilakukan antisipasi, ada penyiapan sabodam untuk bisa membuat aliran dari kemungkinan ketika aliran lahar dingin itu akan melampaui berbagai titik-titik yang sekarang ini apakah sungai ataukah sawah ataukah permukiman, beberapa area ini sudah hampir rata. Itulah yang harus kita jaga semua, tetap waspada, tetap hati-hati, tapi tetap tenang, jangan panik. Mudah-mudahan Allah membukakan seluruh pintu kemudahan untuk kita menyelesaikan persoalan ini. Terima kasih kepada semua relawan dari berbagai provinsi, dari berbagai lini yang sudah memberikan rasa kemanusiaan yang luar biasa membantu saudara-saudara kita yang ada di Lumajang. Baik. Semoga semua upaya penanganan berjalan maksimal, Ibu Gubernur. Dan sekali lagi duka masyarakat di Semeru, di Jawa Timur juga menjadi duka kita semua di Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Gubernur Kofifa Indar Parawansa sudah meluangkan waktu. Selamat malam, sehat selalu Ibu Gubernur. Ya, selamat malam, sehat semuanya. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.